Kali ini kita akan belajar membuat persamaan garis singgung kurva fungsi trigonometri. Ini masih penggunaan dari turunan trigonometri. Kita akan pelajari beberapa yang dasar tentang persamaan garis singgung di kurva-kurva trigonometri. Misalkan kita simak dulu, ini adalah grafik sinus. Nah, di sebuah titik, taruhlah titiknya di sini. Ini bisa dibuat satu garis singgung, hanya satu garis singgung. Misalkan di titik 135 derajat, koma setengah akar 2. Artinya sudutnya 135 derajat dan nilai dari sudutnya adalah setengah akar 2. Ini absis, ini ordinat. Absis itu berarti yang ada di sumbu ini, yang berkenan dengan sudut, dan ordinat itu berkaitan dengan nilainya. Absis, ordinat, X dan Y seperti itu. Nah, melalui titik ini kita bisa membuat sebuah garis singgung. Ini disebut dengan garis singgung. Garis singgung itu garis yang menempel hanya di satu titik. Ya, itu garis singgung namanya. Beda halnya dengan ini. Ini bukan garis singgung, tapi titik potong karena dia nempel di lebih dari satu. Ini disebut dengan titik potong. Begitu. Apalagi kalau dipanjangkan ke sini, dia pasti nempel lagi di titik yang lain. Begitu. Kalau lebih dari satu itu bukan garis singgung. Garis singgung itu hanya persis satu. Itu yang pertama. Jadi dalam satu titik hanya ada satu garis singgung. Ya, itu intinya. Garis singgung itu garis biasa, garis lurus biasa. Di SMP juga kalian sudah belajar. Garis singgung itu garis biasa yang memiliki gradien atau kemiringan. Demikian. Misalkan di titik ini juga ada garis singgungnya mana? Hanya satu ya. Ini absis 270 berkaitan dengan sudut, ini ordinat berkaitan dengan nilai. Ya. Ini garis singgungnya. Hanya nempel di titik itu. Ya. Dan ini garis singgung ketika maksimum. Ya. Titik maksimum ini kan, garis singgungnya tidak ada kemiringan. Ya. Sering kita dengar maksimum itu adalah turunan sama dengan 0 atau gradien sama dengan 0. Karena tidak ada kemiringan. Ini maksudnya. Secara visual. Baik. Garis singgung itu hanya garis biasa. SMP kalian sudah belajar. Hanya begini saja. Ya, melibatkan dua titik. X dan Y. Begitu saja. Y dengan Y. X dengan X. Sangat mudah sekali. Ya, dihafalnya. Ini Y sebelah kiri. Ini X sebelah kanan. Kemudian unsur ketiga adalah gradien. Ini M. Ya, gradien itu disebut M. Montere bahasa Perancis artinya mendaki ya. Mendaki seperti mendaki. Makanya gradien itu simbolnya M. Hanya begitu aja ya, mengingatnya gampang. Ini Y sebelah kiri, lalu sebelah kanan adalah X. Kemudian di antara mereka ada gradien. Hanya begitu saja persamaan garis itu. Baik, gradien dalam kaitannya sekarang adalah mencari gradien itu tiada lain dari turunan. Turunan pertama itu adalah gradien. Yuk langsung ke soal, nanti juga akan ke gambar sendiri dan mudah-mudahan jelas dengan sendirinya. Kita diminta menentukan persamaan garis singgung kurvanya ini, titiknya dalam sudut dan nilai ya, absis ordinat. Ini X, ini Y begitu. Nah, rumus persamaan garis singgung sangat gampang. Ini Y di kiri, ini X di kanan, tengah-tengahnya adalah M. Y dikurangi Y, X dikurangi X, demikian. Y-nya mana? Ya, yaitu ini. X-nya mana? Yaitu ini. Tinggal disubstitusi saja. Kemudian yang belum adalah M atau gradien. Gradien dari turunan, seperti itu. Turunan dari sin 2X, tentu saja turunan sin adalah cos. Kemudian sudut diturunkan jadi 2, sehingga 2 cos. Ya, 2 cos 2X itu turunannya. Demikian. Nah, kita ingin menghasilkan angka. M itu harus angka. Ya, di sini ada X, maka tinggal disubstitusi saja X-nya. Seperti itu. Sehingga 2 cos 2 kali 15 derajat berarti 2 cos 30 derajat. Kosinus 30 derajat adalah ya setengah akar 3. 2 kali setengah itu 1 berarti akar 3. Berarti gradiennya adalah akar 3. Begitu. Jadi peranan X dan Y ini sangat penting karena dua angka ini yang kita
substitusikan ya untuk mendapatkan M dan untuk juga rumus nanti. Sehingga M sudah, Y sudah, X sudah, tinggal disubstitusi saja. Ya, Y dan X ini dibiarkan apa adanya. Y dan X yang ini dibiarkan apa adanya. Tinggal yang Y ini berarti kita ambil setengah. Ya. Y dikurangi, ini rumus Y dikurangi. Setengah, tulis setengah di sini. Kemudian M-nya kita sudah dapat tadi akar 3. Kemudian X dikurangi, ini juga rumus. Ya, X1 itu berarti yang sudut. Ya, demikian. Ini mau dipindahkan, silahkan dipindahkan. Ini persamaan garis singgungnya. Hanya seperti ini saja. Ya. Kalau misalkan setengahnya mau dihilangkan, jadi dikalikan 2, boleh. Jadi 2Y sama dengan 2 akar 3. X min 30 derajat tambah 1 begitu. Tidak jadi masalah. Dilihat saja di pilihan ganda mana yang cocok. Yang jelas dasarnya ini. Soal nomor 2. Nah, di sini fx sama dengan 2 cos 3x di titik absis 10 derajat ya. Absis itu berarti x ya. Absis itu berarti x. Kita butuh apa? Kita butuh y, kita butuh m, kita butuh x. Yang ada di sini baru x. Ya. M belum ada, Y belum ada. Fx sama dengan 2 cos 3x. Ya. Untuk dapat Y, ya tinggal dimasukkan saja. Fx itu adalah nama lain dari Y. Gitu. Kita juga kan punya nama panggilan, beberapa nama panggilan. Ini juga sama, Fx itu nama panggilan lainnya adalah Y. Sehingga kalau mendapatkan Y dari mana? Ya tinggal ini saja. Substitusi X-nya, X dapat ini. Udah substitusi, sehingga 2 cos 30 derajat. 3 kali 10, 30 derajat. Jadi, akar 3. Itu Y-nya. Dapat. Sekarang, gradiennya, nah, gradien dari turunan. Gitu. Jadi, kalau dimasukkan dapat Y ke sini, turunkan dulu, lalu dimasukkan, dapat M. Begitu. Jadi, yang paling penting itu adalah kehadiran dari absis. Ya, ketika absis hadir, langsung Y dan M bisa kita cari. Masukkan ke sini, kita dapat Y, turunkan dulu, lalu dimasukkan, kita akan dapat M. Ya. 2 cos 3x, berarti turunan dari cos itu adalah negatif. Ya. Turunan dari 3x adalah 3. Jadi, masukkan ke, gabungkan dengan angka 2. Sehingga min 6 sin 3x. Itu turunan dari 2 cos 3x. Ketika kita masukkan X-nya, kita dapat M. Demikian. Seperti itu. Sinus 30 derajat adalah setengah, tinggal dimasukkan saja. Min 6 dikali setengah adalah min 3. Ya. Y kita punya, M kita punya, X kita punya. Sudah selesai. Berarti persamaan garis singgungnya tinggal dimasukkan saja. Y dikurangi Y1-nya kita dapat tadi. M kita dapat. X ada di soal. Ini bisa dipindah, silakan. Dipindah di sini boleh, atau ditulis di depan sini juga boleh. Akar 3 dikurangi 3 dalam kurung X min 10 derajat. Lihat saja di pilihan ganda mana yang cocok. Soal nomor 3 sekarang. Tentukan persamaan garis singgung kurva cos 2x tambah 1 di titik yang ordinatnya 1. Nah, sekarang Y yang diketahui, X-nya tidak. Begitu. Dengan 0 derajat, dengan X di antara 0 sampai 180 derajat. Ordinat yang diketahui, sudut belum. Ya, jadi kita nyari sudut dulu. Nah, begitu. Ordinatnya 1. Dari sini kita dapatkannya juga. Cos 2x tambah 1 sama dengan 1. Pindah ke sana, jadi cos 2x sama dengan 0. Ya. Ini kenapa sama dengan 1? Efek itu kan Y ya. Y sama dengan cos 2x plus 1. Y-nya berapa? 1 gitu. Berarti ini sama dengan 1 gitu. Jadi cos 2x tambah 1 sama dengan 1. Demikian. Kan kita mau mencari sudut ya. Pindah ke situ jadi 0. Cos 2x sama dengan 0. Kosinus bernilai 0 itu adalah 90 atau negatifnya. Seperti itu. Ini biasa ya. Di video sebelumnya tentang stasioner sudah sering. Sehingga kita simpulkan 2x pasti sama dengan 90 tambah kelipatannya.
X berarti bagi 2 semua. Ini dibagi 2 tinggal X, ini dibagi 2 jadi 45, ini dibagi 2 jadi 180. Sudutnya berarti 45. 45 tambah 180, 225. Tapi lihat dulu, ini kan batasnya sampai 180, berarti ini tidak termasuk. Kesini sekarang, cos 2X sama dengan cos min 90, kita pastikan berarti 2X sama dengan min 90 tambah kelipatannya. Dibagi 2 semua, negatif 45 tambah 180, karena ini pun dibagi 2 ya, semua dibagi 2. Sehingga negatif 45 tapi tidak termasuk, kenapa? Karena batasnya 0. Negatif 45 ditambah 180 adalah 135. Masuk ya? Masuk. Begitu. Tambahkan lagi 180, sudah tidak ada. Jadi hanya 2 ini yang kita dapatkan. Sudutnya 45 derajat, Y-nya 1. Ya. Sudutnya 135 derajat, Y-nya 1. Jadi kita sudah dapat 2 sudut. Ya. Kita lanjutkan di sini ya. Kita dapatkan tadi kan 45 derajat untuk X-nya dan ininya 1. Nah, kita sekarang mencari gradien. Gradien dari mana? Dari sini. Turunkan dulu, lalu masukkan sudutnya. Demikian. Jadi sangat penting ya absis itu. Absis itu untuk mendapatkan Y dan untuk terutama mendapatkan M. Yuk masukkan. X-nya jadi 45 derajat. 2 kali 45 itu 90. Jadi min 2 dikali 1 sama dengan min 2. Gradiennya min 2. Ketika X punya, Y punya, dan gradien punya, maka garis singgung sudah bisa kita peroleh. Y dikurangi, masukkan Y-nya, sama dengan M, masukkan M-nya. X dikurangi, masukkan sudutnya. Seperti itu. Pindahkan ke sini, jadi plus. Ini persamaan garis singgungnya. Untuk sudut 45 derajat dan ordinatnya 1. Terus tadi kita dapat juga selain 45 derajat adalah 135 derajat. Gradiennya berbeda tentu saja. Yuk kita masukkan saja 135. Jadi begini. Min 2 sin 2 kali 135. 135 itu dikalikan 2, 270. Sinus ketika 270 bernilai negatif 1. Kalau hafal grafiknya begini ya. Nah, pas belok ini kan 270. Pas di negatif puncak. 270 itu negatif 1. Min 2 kali min 1 positif 2. Ya. X-nya dapat, Y-nya ada, M-nya ada. Langsung rumus persamaan garis singgung. Begitu. Ya. Tinggal disubstitusi saja. Nah, kenapa ada 2? Karena sudut pun 2. Ingat, persamaan garis singgung itu hanya berlaku untuk satu titik saja. Sehingga kalau ada 2 titik, pasti persamaan garis singgungnya berbeda. Soal nomor 4. Tentukan persamaan garis singgung kurva ini. Sin kuadrat 3x ditambah 2 cos x di titik yang berabsis phi per 3. Nah, berabsis itu berarti x ya. Nah, x berarti aman lah. Kalau x diketahui berarti langsung dimasukkan dapat y. Turunkan, masukkan, dapat m. Itu konsepnya. Demikian, masukkan ke sini, kita akan dapat y. Ya. Sin kuadrat 3 dikali x-nya ganti dengan phi per 3. 2 cos phi per 3. Ini jadi sin kuadrat phi. Ini jadi 2 cos phi per 3 itu kan phi itu 180 ya. Kalau nggak hafal, phi itu 180. Ketika dibagi 3 kan 60. Ya. Kosinus 60 bernilai setengah. Sehingga 2 kali setengah. Ini 180. Sinus 180 itu bernilai 0. 0 dikuadratkan tetap 0. 2 kali setengah dapat 1. Sehingga Y-nya kita dapat 1. X sudah, Y sudah. Tinggal apa? Tinggal M. M dari mana? Ini turunkan, masukkan ordinat. Yuk. Turunkan, berarti pangkat dulu ya. 2 sin 3X. Seperti itu, 2 sin 3X. Kemudian sekarang sinusnya diturunkan menjadi cos 3X. Kemudian sudutnya turunkan menjadi 3. Lalu yang ini negatif 2 sin X. Gabungkan angka 3 bisa disangka sudut, maka tarik ke depan, kumpulkan
menjadi 6 sin 3x cos 3x. Dikurangi 2 sin x, seperti itu. Nah, ini tinggal disubstitusi saja V per 3. X-nya ganti dengan V per 3, X-nya ganti dengan V per 3, X-nya ganti dengan V per 3. Seperti itu, ini bisa hilang jadi V, ya. Kemudian ini juga bisa dicoret, jadi tinggal V, tinggal yang ini tidak. Sinus V, sinus 180, 0. Cosinus 180 min 1, min 2, sinus 60 derajat, setengah akar 3. 6 dikali 0 dikali min 1 ini 0. Min 2 kali setengah akar 3 adalah min akar 3. Jadi gradiennya kita dapatkan min akar 3. Ketika X ada, Y ada, M ada, maka kita langsung bisa mencari persamaan garis singgungnya. Tinggal substitusi saja, Y dikurangi, lalu Y satunya masuk, sama dengan M. M-nya tulis, kemudian X dikurangi, X-nya masuk. Ya. Ini bisa pindah ke sana, seperti ini. Ini persamaan garis singgung. Untuk latihan, silakan di-pause dulu, kemudian disalin. Ingat, matematik tidak hanya paham, ya. Berulang kali akan terus saya bilang bahwa matematik tidak cukup paham, tapi harus banyak mengerjakan soal. Selamat berlatih.